Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad William Kristuaji Muardi dengan NIM 120210159 kelas SI 4501 Fakultas Rekayasa Industri jurusan S1 Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai organizational change dan stress management pada lembaga Bank Indonesia. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita simak materi pada video berikut ini. Nah, di video kali ini, materi yang akan dibahas yaitu Organizational Change dan Stress Management pada Bank Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Daftar isi yang ada pada video kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan terdapat 3 poin, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Nah, untuk itu kita akan bahas yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dari materi ini adalah peningkatan kinerja karyawan merupakan kunci agar bisa mencapai berbagai tujuan dari organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perubahan internal yang dampaknya cenderung mempengaruhi cara kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan organisasinya. Selain itu, karyawan sebagai elemen utama dari suatu organisasi atau perusahaan harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena pada kenyataannya stres kerja kerap dialami banyak pihak di suatu organisasi atau perusahaan. Stres kerja ini kerap menjangkiti banyak pihak di tempat kerja. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh dari stress management dan organizational change terhadap suatu organisasi, khususnya di lembaga Bank Indonesia. Kemudian, rumusan masalah mengenai materi ini yaitu yang pertama, mengapa suatu perusahaan perlu ada perubahan organisasi atau yang biasa disebut organizational change. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mengharuskan sebuah perusahaan melakukan perubahan organisasi? Kemudian yang ketiga, apakah tingkat stres karyawan di Bank Indonesia cukup tinggi? Sertai dengan data. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh dari stres kerja terhadap suatu organisasi maupun kinerja suatu individu? Dan yang terakhir, apakah Bank Indonesia dapat memberikan solusi atau melakukan manajemen stres pada organisasi yang ada di Bank Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab pada bab ketiga yaitu pembahasan. Tapi sebelum itu, kita akan menjelaskan mengenai batasan masalah dan yang lain-lain. Nah, batasan masalah kali ini yaitu pada penerapan organizational change pada Bank Indonesia dan penerapan stress management pada karyawan-karyawan Bank Indonesia. Kita lanjut ke bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini terdapat 5 poin yaitu ada bank, organisasi, organizational change, stress, dan stress management. Nah, kita mulai dari bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian, apa itu organisasi? Menurut Louis Allen, organisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, mendefinisikan iklan, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan yang memungkinkan orang untuk bekerja sama paling efektif dalam mencapai tujuan. Kemudian, apa itu organizational change? Menurut Anne Meria, pada tahun 1998 berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian, apa itu stres? Menurut Shalev, Yehuda, dan McFarlane pada tahun 2000 halaman 11, stres merupakan sebuah respon psikofisiologis normal terhadap peristiwa yang dapat mengakibatkan rasa disforia, kesedihan, mengancam, dan tidak seimbangnya pada orang. Kemudian, apa itu stress management?
Menurut Schaeffer pada tahun 2000, manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik apa saja yang untuk mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menangani stres dalam kehidupannya. Nah, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu pada pembahasan. Pembahasan ini berfungsi untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah sebelumnya. Langsung saja. Nah, tapi sebelum itu, kita akan membahas mengenai profil perusahaan dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini merupakan bank sentral yang independen dari negara Republik Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah melalui pengelolaan bidang sistem pembayaran, moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian, berikut adalah struktur organisasi dari Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai pentingnya organizational change dalam lembaga Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan dengan menyebarkan form mengenai pentingnya organizational change dalam lembaga Bank Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa memang perubahan organisasi ini memang sangat diperlukan dan sangat penting. Berikut adalah tabel dari hasil survei. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perlunya perubahan organisasi pada Bank Indonesia. Nah, menurut Hudzaifah pada tahun 2018, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan organisasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu mengenai masalah-masalah sumber daya manusia, kemudian perubahan kebijakan atau tujuan organisasi, dan faktor ekonomi. Kemudian pada faktor eksternal terdiri dari peraturan pemerintah, politik, dan faktor eksternal yang berupa perkembangan teknologi. Nah, berdasarkan hasil survei ini, terdapat poin 1, 4, dan 6 menjadi faktor dengan pilihan tertinggi yang membuat suatu organisasi melakukan perubahan. Kemudian disusul oleh poin kedua dan ketiga dengan 10 pemilih, serta yang terakhir adalah poin kelima dengan 3 pemilih. Untuk selanjutnya mengenai tingkatan stres karyawan-karyawan Bank Indonesia. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan penulis dengan menyebarkan form seperti sama dengan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tingkat stres karyawan-karyawan Bank Indonesia masih cukup normal, masih di antara poin kedua dan ketiga. Nah, berikut adalah grafik dari persentase tingkatan stres karyawan-karyawan Bank Indonesia. Kemudian, yaitu mengenai pengaruh dari stres kerja terhadap suatu organisasi maupun kinerja suatu individu. Berdasarkan hasil survei, terdapat 58,3% yang menyetujui bahwa stres kerja berpengaruh terhadap suatu organisasi maupun kinerja suatu individu. Dan sebanyak 41,7% mengatakan tidak setuju bahwa stres kerja mempengaruhi suatu organisasi maupun kinerja suatu individu. Kemudian, mengenai solusi untuk melakukan manajemen stres pada organisasi yang ada di Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia telah menyediakan berbagai macam solusi untuk memanajemen stres karyawan-karyawannya, yaitu yang pertama mengenai layanan psikolog atau psikiater, yang kedua dokter, ketiga program change agent, yang keempat kolaboratif antar pegawai, yang kelima penciptaan suasana kerja yang nyaman, sesi ibadah, dan yang terakhir pemberian motivasi. Kemudian kita lanjut ke bab 4 yaitu penutup. Nah, pada bab ini terdapat 2 poin yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan materi ini yaitu Bank Indonesia perubahan organisasi memiliki tujuan untuk menghadapi teknologi di masa yang akan datang, seperti pada saat akan menghadapi industri 5.0 dan meneruskan visi dari BI sebagai bank sentral negara. Selain itu juga,
perubahan organisasi pada Bank Indonesia dapat menjadikan Bank Indonesia ini menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Nah, manajemen stres merupakan suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengelola dan memulihkan diri dari stres kerja yang dirasakan karena adanya ketidakmampuan dalam shopping yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan tadi, manajemen stres sangatlah penting untuk diadakan karena stres kerja memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap perilaku dan kinerja anggota suatu organisasi. Kemudian saran yang dapat penulis berikan untuk materi ini yaitu dan Bank Indonesia bahan acuan untuk mengembangkan organisasi yang ada di dalam lembaga Bank Indonesia dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan selalu bisa mengoptimalkan perubahan-perubahan organisasi yang akan datang dan selalu memberikan solusi-solusi kepada karyawannya mengenai manajemen stres. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.